Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama boleh perkenalkan dulu namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan nama saya Husniati, alamat Hoktong, umur saya 54 tahun. Sudah jelas sudah. Namanya Ibu Husniati, usianya 54 tahun, alamatnya dari Hoktong, Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang dari Hoktong? Enggak, Bapak Ibu, berarti kan pertanda kalau misalnya dari Hoktong belum banyak yang tahu tentang KHL, belum banyak yang datang ke KHL-nya. Berarti nanti sama-sama diajak datang ke KHL. Oke, Bapak Ibu. Nah, Mama, datang ke KHL ini kan pastinya ada yang dirasakan ya. Ada yang dirasakan sebelum datang ke KHL ini yang Mama keluhkan itu apa saja, Mama? Susah tidur, sakit pinggang, sakit kaki. Susah tidur, sakit pinggang, dan juga kakinya yang bermasalah, Bapak Ibu ya. Sakit susah tidur atau insomnia. Kalau misalnya Maya sakit pinggang, ini sakit pinggangnya dirasakannya udah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun, Bapak Ibu. Kira-kira lama atau tidak? Lama, jangan 2 tahun. Kalaupun kita sakit 1 hari, 2 hari, Bapak Ibu rasanya sudah menderita, rasanya kepengen cepat sembuh. Bapak Ibu kepengennya cuma cepat sehat, betul atau tidak kira-kira? Betul. Tapi kalau misalnya boleh tahu penyebabnya sakit pinggang ini kenapa? Awalnya mau jatuh, tapi ketahan, nggak jadi jatuh. Dari situ lah sakit pinggangnya. Diurut terus, belum juga sembuh. Bapak Ibu ya, berarti kan awal penyebabnya itu karena sempat kepleset, mau jatuh tapi nggak jatuh, ya karena ditahan, akhirnya kaget kayak gitu ibaratnya ya. Berarti dari situ mulai dirasakan sakit pinggangnya tadi. Bapak Ibu. Terus kalau misalnya sakit pinggang, ya, untuk terutama ibadah seperti sholat, ya, itu gimana, Mak? Kalau untuk ibadah terganggu sekali itu. Kalau duduk nggak bisa lama. Duduk nggak bisa lama, Bapak Ibu. Untuk sholat saja rasanya susah, merasa terganggu, Bapak Ibunya. Terus kalau misalnya ya, ini kan biasanya nunggu di dalam ini lama. Kalau misalnya nunggunya lagi lama, masih sakit ya, Pak? Sekarang nggak lama. Alhamdulillah, kalau dulu nggak bisa lama-lama, jadi perlu dilipat. Sekarang alhamdulillah. Kalau sebelumnya duduk kayak gini, ya, kakinya nggak bisa terus-terusan, Bapak Ibu, tekuk, Bapak Ibunya ya. Baru bawaannya kayak mau di atas terus kakinya, bawaannya pengen ditekuk, Bapak Ibu. Untuk aktivitas sehari-harinya kayak misalnya untuk ngurusin rumah tangga, gimana? Nggak bisa jalan lama-lama, itu kupas. Ngilu. Berdiri lama-lama pun Bapak Ibu terasanya ngilu, rasanya kebas, Bapak Ibu. Berarti menderita atau tidak? Menderita, untuk semua aktivitasnya terganggu, ibadahnya pun merasa susah, Bapak Ibunya. Terus kalau misalnya mau makan pastinya nggak cuma berdiam diri, kepengennya cepat sembuh, kepengen sehat. Untuk pengobatannya sebelum ketemu dengan KHL ini sempat bawa ke berobat kemana? Diurut, terus ke puskesmas. Diurut, ya, sempat alternatif urut juga. Untuk diurut ini sebelumnya sampai berapa kali diurutnya? Nggak dihitung lagi. Dari sejak kapan Ibu itu, Mbak, misalnya? Dari sejak kapan diurut terus-terusan? Sejak dari hampir jatuh itu. Hampir dari sejak jatuh tadi, Bapak Ibunya. Hampir dari sejak mulai dirasakannya sakit pinggang tadi, terus-terusan diurut. Terus habis diurut ada nggak perubahannya, Mbak? Sebentar, sudah itu sakit lagi. Sebentar. Kalau pas diurut rasanya enak, Bapak Ibu ya, rasanya seger, enak, ngantuk, bawaannya enteng. Tapi besok-besoknya, Mbak ya, beberapa hari, 2 sampai 3 hari nanti sakit lagi gitu, Mbak ya. Iya. Tapi kan selain diurut, Mama juga tadi bilangnya sempat dibawa ke puskesmas ya. Dibawa ke minum obat 1 harinya kadang-kadang sampai berapa butir, Mbak? 3 butir sehari 3 kali. Berarti 3.
9 butir dalam satu harinya. Kira-kira banyak atau tidak? Dari sejak kapan itu, Pak? Sudah 2 tahun itu. 2 tahun itu terus-terusan minum obat rutin setiap hari. Iya. Bapak Ibu, setiap harinya 9 butir, coba kalikan saja. 1 minggunya sudah berapa? 1 bulan, 1 tahun, bahkan yang beliau konsumsi ini sudah selama 2 tahunan. Berarti kan sangat banyak sekali Bapak Ibunya obat-obatan, zat kimia, Bapak Ibu, bahan-bahan berbahaya yang masuk ke dalam tubuh beliau. Terus udah minum obat, ya gimana perubahannya? Kalau sudah minum obat, sakitnya berhenti sebentar, tapi terasa lagi sakit. Kalau sudah minum obat baru obat jadi. Obat nyeri Bapak Ibu salah satunya tadi ya. Kalau obatnya diminum rasanya agak mendingan, agak mereda Bapak Ibu. Tapi kalau obatnya nggak diminum ya, yang namanya obat kan sifatnya cuma sementara. Kalau masuk ke dalam tubuh pun cuma membiuskan rasa sakit, sifatnya sementara saja. Kalau obatnya nggak diminum nanti sakit lagi Bapak Ibu. Terus udah berobat, udah minum obat kebanyak 9 butir setiap harinya, udah urut juga kemana-mana ya, nggak ada perubahannya kayak gini. Kira-kira merasa puas nggak? Enggak. Nggak ada perubahan karena nggak puas Bapak Ibu. Akhirnya tidak ada impact karena tidak ada perubahan. Siapa coba yang merasa puas? Udah minum obat setiap harinya banyak 9 butir, urut ke sana ke sini Bapak Ibunya. Mungkin biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit Bapak Ibunya. Zaman sekarang kan walaupun ada BPJS Bapak Ibu, BPJS kira-kira per bulannya bayar atau tidak? Bayar, tergantung kelas A, kelas B, kelas C, 1, 2, 3 Bapak Ibu. Bahkan sakit tidak sakitnya kita kalau yang namanya BPJS tetap bayar Bapak Ibu ya. Terus kalau misalnya sampai akhirnya ketemu dengan center KHL ini, kira-kira orang baik mana yang ngajaknya? Jangan sendiri, datang sendiri. Wah, tepuk tangan dulu untuk Ibu Husniatinya. Nah Bapak Ibu, karena beliau ini orang baik Bapak Ibunya, akhirnya makanya beliau juga dipertemukan dengan hal-hal yang baik, dipertemukan dengan center KHL ini Bapak Ibu. Mungkin kita doakan juga sama-sama untuk Ibu Husniati kesehatannya makin dipercepat, mudah-mudahan sekeluarga diberikan kesehatan selalu, mudah-mudahan rezekinya lancar dan selalu, amin amin ya rabbal alamin. Berarti kalau Bapak Ibunya kepengen sembuh ya, yang pertama kan terapinya harus rutin. Selain terapinya harus rutin, berarti Bapak Ibu juga harus menjadi orang baik. Jadi orang baik caranya dengan Bapak Ibu mengajak teman baru Bapak Ibu, entah teman-temannya, keluarganya ataupun tetangganya, nanti sama-sama diajak datang ke KHL biar sama-sama sehat Bapak Ibunya. Berarti Bapak Ibu sampai akhirnya ya ketemu dengan center KHL. Tadi kan Mama tahu sendiri informasinya. Sekarang terapinya emang udah berapa lama? Sekitar lebih kurang 6 bulan. Kurang lebih masuk 6 bulan. Berarti dari awal KHL dibuka Pak ya? Iya, seminggu KHL buka terapi. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibunya ya. Seminggu KHL dibuka, Bapak Ibunya beliau sudah mulai terapi. Berarti kan sudah lama hitungannya Bapak Ibu, tapi masih konsisten, masih rutin terus sampai sekarang. Setiap hari beliau terapinya rutin di KHL ini Bapak Ibu. Terus ya, selama terapi di KHL ini, reaksi yang Mama rasakan itu apa saja Mbak kira-kira? Reaksi yang saya rasakan itu kalau tidur itu udah enak, nyenyak tidurnya. Pinggang sakit ini udah terasa enteng. Reaksi itu pegel-pegel enggak lagi, enak pokoknya sekarang. Reaksinya Bapak Ibu yang ternyata beliau rasakan ini enak tidur Bapak Ibunya ya, enak tidur Bapak Ibu. Ada yang pulang-pulang tapi Bapak Ibunya ngerasa tidurnya lebih nyenyak, ada Bapak Ibunya ya. Yang pulang terapi makan yang ngerasa lebih nafsu, makannya yang tadi sepiring sekarang sama piring-piringnya ada. Nggak ada Bapak Ibu ya. Nah berarti kan kalau misalnya Bapak Ibu merasakan pulang terapi ini tidurnya lebih nyenyak Bapak Ibu, berarti kan Bapak Ibunya terkena reaksi yang
yang enaknya? Itu tadi enak tidur Bapak Ibu. Nah kalau misalnya kena reaksi yang enak, berarti saya yakin juga besok Bapak Ibunya bakal datang lagi karena sudah merasa enakan Bapak Ibunya. Tapi beda cerita ketika Bapak Ibunya terkena reaksi yang tidak enak. Misal Bapak Ibu yang pulang terapi kena merasa reaksi gak enak, ada atau tidak? Yang pulang terapi badannya sakit-sakit, coba angkat tangannya. Wah banyak ya. Yang pulang terapi kepalanya terasa mual ada? Yang pulang terapi kepalanya terasa pusing ada atau tidak? Yang perutnya merasa mual? Yang pulang terapi badannya gatal-gatal, kira-kira ada atau tidak? Coba angkat tangannya yang kegatelan. Ya Bapak Ibu ya, berarti kan pulang terapi badannya ngerasa sakit, gatal-gatal, pegel-pegel, pusing ataupun bahkan mual sampai mau muntah, Bapak Ibu berarti kan tidak berbahaya. Tidak berbahaya berarti besoknya harus dibuat terapi lagi, harus ditanyakan, dikonsultasikan ke staf gurunya. Oke, misal Bapak Ibu pulang terapi badannya sakit-sakit. Badannya sakit-sakit berarti kan Bapak Ibu artinya otot-ototnya yang kaku, otot-ototnya yang keras mulai dilemaskan kembali, mulai dilenturkan kembali. Bapak Ibunya menggunakan alat yang turun naik, ada super dana ultranya, cara kerjanya dipijit-pijit. Bapak Ibunya nanti karena nggak terbiasa timbullah rasa pegel. Ibaratnya kita udah apa Bapak Ibu kalau kita sudah lama nggak olahraga, terus tiba-tiba kita mau olahraga. Kira-kira Bapak Ibu badannya nanti malam pegel-pegel atau tidak? Pegel-pegel. Sama halnya ketika Bapak Ibu terapi di KHL, badannya pulang terapi ngerasa sakit-sakit Bapak Ibu, tapi besoknya wajib datang lagi, harus ditanyakan, dikonsultasikan ke staf gurunya. Oke Bapak Ibu ya. Nah terus sudah merasakan reaksi tadi untuk perubahan sekarang yang merasakan terutama di bagian pinggang. Sekarang gimana? Pinggangnya hilang nggak? Kakinya yang pinggangnya ada enak, pinggangnya udah sholat enak, musuh sudah tidur sudah nyenyak, cuma kakinya aja kurang, masih kepas-kepas. Alhamdulillah Bapak Ibu, pelan-pelan Bapak Ibunya ya sudah merasakan perubahan, sudah ada kesembuhannya. Yang beguyur Bapak Ibu kalau kata orang Palembangnya di bagian kakinya tinggal merasakan kebas-kebas, tapi untuk di bagian pinggangnya tadi kalau misalnya duduk lama sekarang gimana Mbak? Sudah enakan ya. Terus kalau misalnya untuk ibadahnya tadi sudah khusyuk, sudah bisa dilakukan dengan lancar. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dulu dong. Terus untuk obat-obatannya sekarang masih diminum nggak Bang? Enggak lagi, enggak satu pun nggak pernah diminum lagi Bapak Ibunya ya. Ternyata selain beliau merasakan perubahan di bagian pinggangnya, untuk aktivitasnya sudah kembali lancar, untuk obat pun sudah bisa dilepaskan, sudah bisa ditinggalkan, bahkan tidak satupun obat-obatan lagi yang beliau konsumsi saat ini. Alhamdulillah. Nah pastinya ya merasakan perubahan seperti ini, ada kesembuhan seperti ini berkat perantara orang yang sangat luar biasa yang sudah mendirikan KHL di Pelaju ini. Maya ada Mr. Kim, ada Mr. Lee, ada Mr. Son. Pesan-pesan yang mau disampaikannya gimana Mbak? Buat Mr. Lee, Mr. Son, Mr. Kim, terima kasih sudah mengadakan KHL di Pelaju ini buat kami ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada penyakit bisa diobati. Terima kasih, semoga sehat selalu, sukses KHL-nya, banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Dan di Sentra KHL Pelaju ini ada penanggung jawabnya seperti Bu Yosi dan para staf-staf guru yang lain yang setiap hari melayani Mama dan juga bapak ibunya yang lain. Pesan-pesan yang mau disampaikannya gimana? Buat Ibu Yosi dan staf-staf yang kerja di KHL ini, jangan berubah kalian ya, melayani ibu-ibu dan bapak-bapak baik-baik selalu, semoga kalian selalu. Jodohnya semoga enteng jodoh. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu ya, boleh ditutup dulu Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Usniatinya. Terima kasih banyak Mama ya, semoga menjadi orang tua sehat selalu, lancar rezekinya dan panjang umurnya. Amin ya robbal alamin.
Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jawabnya sehat, Maya Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ngerti kan tadi yang cerita di depan namanya Ibu siapa? Ibu Usniatinya datang ke KL kan tadi salah satu keluhan beliau sakit pinggang. Kira-kira Bapak Ibunya ada nggak yang sakit pinggang? Ada. Coba angkat tangannya yang sakit pinggang. Saya. Nah, Bapak Ibu ya, berarti kan tadi Ibu Usniatinya bisa sembuh atau tidak? Bisa. Bisa ada perubahannya nggak, Mak? Bisa. Bisa. Emangnya datang ke KL Bapak Ibunya bisa ada perubahan, bisa ada kesembuhan, emangnya dikasih obat? Tidak. Jawabnya tidak, tangannya sambil diangkat. Kalau teman sampai kena temannya yang di samping. Kalau temannya marah, berarti temannya punya darah tinggi. Ulang ya. Berarti Bapak Ibu datang ke KL-nya, semua penyakit bisa sembuh atau tidak? Bisa. Oh, tidak. Bapak Ibu datang ke KL, penyakitnya kira-kira bisa sembuh atau tidak? Bisa. Emangnya dikasih obat? Tidak. Disuntik? Tidak. Atau dioperasi? Tidak. Tapi diapain? Tiduran. Disuruh tiduran, Bapak Ibunya tiduran, diperbaiki tulang belakangnya yang miring diluruskan, tulang belakangnya yang rapat direnggangkan, sehingga nanti Bapak Ibu saraf-sarafnya yang tertekan terbebaskan, dan itulah yang membuat sakit pinggang Bapak Ibunya bisa sembuh. Dapatnya di bagian tulang belakang, di tulang pinggang ruas nomor 5 Bapak Ibunya ya. Nah nah berarti kan Bapak Ibu kalau misalnya kepengen sehat, kepengen penyakitnya sembuh, jangan lupa. Sekarang saya pengen nanya, kira-kira di sekitaran rumah Bapak Ibu ada nggak yang sakit pinggang? Ada atau banyak? Banyak. Berarti semuanya udah datang ke KHL atau belum? Baiklah, besok saya tunggu Bapak Ibunya, teman-temannya yang sakit pinggang tadi diajak datang ke KHL-nya. Oke? Kalau nggak mau caranya gampang. Ikat kaki. Ikat kakinya, masukin karung. Ya, Pak ya. Nanti diinformasikan ke teman-temannya yang sakit pinggang, sakit lutut, sakit kaki, biar sama-sama diajak datang ke KHL-nya. Bapak Ibu insya Allah nanti bisa sehat bareng. Oke, cara coba angkat tangannya yang besok mau ngajak teman baru. Tangan, Mak. Nah, berarti kan orang tua yang angkat tangan, Bapak Ibunya orang tua saya sangat luar biasa karena sudah berniat, sudah punya niat yang baik untuk menginformasikan ke teman-temannya supaya bisa sehat bareng-bareng. Dan secara tidak langsung juga Bapak Ibu, kalau kita sudah menginformasikan, sudah menjadi orang baik, secara tidak langsung kita sudah menyelamatkan nyawa seseorang. Dan juga pastinya nanti insya Allah yang Maha Kuasa akan membuat proses kesembuhan kita menjadi lebih cepat. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangannya